Selamat datang kembali di Nihongo Bisa. Semoga video yang telah kami persiapkan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan kami mohon supaya teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan mengklik tombol lonceng yang ada di bawah, supaya teman-teman selalu mendapatkan pemberitahuan dari video-video terbaru kami nantinya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan melihat kata kerja kelompok 2 atau Ichidang Doshi. Kata kerja kelompok 2, ciri-ciri paling utamanya teman-teman adalah berakhiran e sebelum ru atau sebelum mas. Yang kedua, hanya satu huruf sebelum ru atau mas. Yang ketiga, terdapat beberapa pengecualian yang termasuk kata kerja kelompok 2 gitu. Artinya di sini walaupun dia tidak berakhiran e, tidak satu huruf sebelum ru, tetapi dia masuk ke dalam kata kerja kelompok 2. Itu yang dimaksud dengan nomor 3. Oke, kita lihat satu persatu. Dari yang pertama, berakhiran e sebelum ru atau mas. Oke. Lihat teman-teman. Shimeru. Ini adalah e. Gitu. Me sebelum ru, oke? Ini artinya berakhiran e sebelum ru semua. Shimeru, menutup. Akhiran sebelum ru-nya adalah me. Taberu, makan. Akhiran sebelum ru-nya adalah b. Shiraberu, memeriksa. Fueru, bertambah. Kimeru, memutuskan. Akeru, membuka. Umareru, lahir. Fueru, mengingat. Maaf, ini oberu. Sumaseng, oberu, salah tulis. Osieru, mengajarkan. Yameru, berhenti. Wasureru, lupa. Kazoeru, menghitung. Tomeru, menghentikan. Oke. Jadi paling gampangnya untuk kelompok 2 ini adalah jika sebelum ru atau mas ada vokal e gitu. Me, b, ke, itu udah pasti kelompok 2 teman-teman. Oke. Ciri yang keduanya adalah hanya satu huruf sebelum ru. Oke. Ada iru, iru artinya ada. Ada miru, artinya melihat. Ada deru, artinya keluar. Kiru, memakai baju. Neru, tidur. Jadi pas hanya satu huruf sebelum ru gitu. Ciri yang ketiga, pengecualian yang termasuk ke dalam kelompok 2 adalah pertama ada abiru. Oke, teman-teman. Abiru, mandi. Ada okiru, bangun. Oriru, turun. Tariru, maaf, di sini tariru itu cukup ya teman-teman, artinya cukup. Tojiru, menutup. Nah, sebagian daripada penjelasan di buku sebenarnya pengecualian kelompok 2 ini mereka buat adalah iru teman-teman, akhiran iru. Tetapi jika saya buat akhiran iru sebagai bagian daripada kelompok 2, ada juga yang akhiran iru masuk ke dalam kelompok 1 seperti hasiru. Hasiru itu akhiran iru tetapi masuk ke dalam kelompok 1. Maka jika saya buat seperti itu, saya rasa akan lebih membingungkan. Makanya saya ikut aja metode pengajaran apa yang pernah saya pelajari yang lama, dimasukkan ke dalam pengecualian yang termasuk ke dalam kelompok 2 gitu. Tetapi kalau ada sebagian buku yang menulis akhiran iru adalah bagian kelompok 2, itu tidak salah teman-teman. Itu juga benar gitu. Bagaimana teman-teman lebih mudah untuk mengerti saja. Selanjutnya, kata kerja kelompok ketiga atau fukisoku doshi. Ciri-ciri yang pertama hanya dibagi menjadi 2, yaitu kuru dan suru. Yang kedua, kata kerja bentuk ketiga disebut juga sebagai irregular kelompok. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena kata kuru atau perubahan kata kuru untuk yang telah lampau, untuk yang
akan datang atau yang sedang terjadi itu dia berubahnya nggak beraturan teman-teman. Jadi dia harus dihafal mati gitu, nggak memiliki rumus seperti yang lain, tapi cuma satu doang, cuma kuru doang. Itu sebabnya kuru ini dimasukkan ke bentuk ketiga. Nah, untuk suru sendiri ini berbeda. Nah, yang ketiga, ciri yang ketiga, bisa berdiri sendiri menjadi kata benda. Itu adalah ciri-ciri kata kerja kelompok ketiga. Itu bisa berdiri sendiri menjadi kata benda. Bagaimana caranya? Yang keempat, kata benda ditambahkan suru akan menjadi kata kerja kelompok ketiga. Oke. Sampai di sini clear dulu ya. Pokoknya sampai sini yang paling perlu. Kalau kuru ini nanti dia kalau mempelajarinya, dia itu harus dihafal mati bentuk take, teke, dan bentuk yang lainnya. Sedangkan kita fokus mempelajari bentuk suru. Contoh, benkyo. Benkyo di sini kata benda, artinya belajar. Nah, jika kita buat menjadi kalimat watashi wa benkyo ga suki desu, saya suka belajar. Tapi kalau kita buat benkyo, kita tambahkan suru, ya jadi benkyo suru, artinya kata kerja kelompok ketiga. Artinya belajar ya teman-teman, sama artinya. Tapi bedanya di sini artinya, di sini dia ke dalam kelompok ketiga, sedangkan di sini kata benda. Contoh, watashi wa benkyou suru no ga suki desu. Saya suka belajar. Saya suka belajar. Oke, tidak ada masalah. Sedangkan kita lihat di sini, sakka. Sakka berasal dari kata soccer. Kalau bentuk bahasa Inggris diadopsi itu ditulis dalam bentuk katakana teman-teman. Artinya sepak bola. Di sini dia kata benda. Contoh kalimat sakka o iarimasu, bermain sepak bola. Tetapi jika kita ingin membuatnya ke dalam bentuk kata kerja, kita tambahkan aja simas atau suru sama. Sakka simas, sepak bola, bermain atau bermain sepak bola. Di sini dia bentuknya adalah kata kerja. Kata kerja bentuk ketiga. Nah, banyak sekali kata benda teman-teman yang bisa dibuat menjadi kata kerja. Atau juga banyak sekali bentuk kata kerja yang bisa dibuat menjadi kata benda. Contoh lain mungkin kumitate shimasu, merakit gitu. Bisa saja kita buang simasnya atau surunya, kumitate suru. Kita buang surunya, hanya kumitate dake, membangun. Jadi salah satu yang bisa disimpulkan dari kata benda, kata kerja kelompok 3 ini adalah bisa berdiri sendiri menjadi kata benda. Oke, ini harus kita ingat. Contohnya saya buat banyak teman-teman. Yang pertama adalah kuru, yang ini sendiri berbeda. Kalau ini mempelajari perubahan bentuk lampau yang akan datang sekarang ini dihafal langsung ya. Karena dia agak berbeda. Kalau suruh melakukan, ini yang harus ditambahkan di depan daripada kata benda. Oke, seperti benkyou suru, belajar. Kaimono suru, berbelanja. Simpai suru, khawatir. Soji suru, membersihkan. Sokai suru, memperkenalkan. Ongyaku suru, menerjemahkan. Cui suru, berhati-hati. Yakusoku suru, berjanji. Hojong suru, menyimpan. Shiai suru, bertanding. Sodang suru, berunding. Shuri suru, mereparasi. Kekkon suru, menikah. Nah, yang harus teman-teman tahu, kalau teman-teman membuang kata suru semuanya akan berubah menjadi kata benda. Oke? Sekian untuk pembahasan kelompok 2 dan kelompok 3. Dan kelompok 1 sudah kita bahas di video sebelumnya. Terima kasih teman-teman. Saya harap teman-teman bisa mengerti karena ini adalah basic awal untuk mempelajari bahasa Jepang ke langkah berikutnya. Oke, jika teman-teman kurang mengerti atau ada yang perlu dipertanyakan, tolong tulis di kolom komentar. Dan terima kasih. Mite kureta arigatou gozaimasu.